Jadi manusia hebat. Ini dia. Luar biasa. Peradaban manusia akan terus berjalan seperti ini. Maka kita pun manusia yang hidup sekarang harus membangun peradaban kita, termasuk dari YouTube. Ketika nanti kita sudah mati, YouTube ini akan abadi juga. Bagian daripada peradaban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahawi Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah, sekarang ini kita sedang berada di perbatasan ujung dunia, ujung kulon namanya. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Saat ini kita sedang bersama siapa? Bung Hasibuan dan Alman Mulyana guys. Wow, dahsyat kita. berada di Turki. Turki, Istanbul, dan Kapadokia dan yang lain-lain. Betul. Masya Allah, tabarakallah, kita berada di tempat yang bersejarah Betul. dan Peninggalan Romawi ya. Romawi, Ya. tempat yang dulu di sini ada peradaban manusia yang sampai sekarang bisa kita saksikan secara real. Real ya. Bagaimana manusia membangun peradaban Ya. sampai sekarang real kita lihat. Dan nanti kita Oke, kalau menurut arkeolog ini langsung ya. Kalau menurut arkeologi, nah di bangunan belakang ini itu adalah dulunya rumah sakit. Karena kenapa? Karena ada tandanya. Tandanya itu adalah ada di sini. Ini adalah simbol biasanya digunakan di rumah sakit atau di pengobatan itu adalah ular. Nah, tadi dia juga cerita tentang Asclepius. Dia bilang dia itu bisa menyembuhkan orang-orang sakit dulunya sampai dibunuh sama saudaranya. Dibunuh karena ada saudaranya itu banyak yang nggak datang ke tempatnya, malah ke tempat dia terus. Kayak gitu jadinya dibunuh. Nah, terus juga saingan biasa. Terus ada juga orang sakit yang dimana itu nggak bisa disembuhkan intinya, dimana si Axelius ini bilang udah lo kalau mau sembuh udah pergi aja ke tempat hutan katanya di sana karena nggak bakal bisa sembuh. Akhirnya dia ngeliat di sana itu ada ular di mana ular itu sedang berantem di atas susu, katanya di atas susu dia ularnya itu berantem, dan akhirnya ketika dia hampir pingsan atau mau nggak tahu sekarat mau mati atau gimana, dia aus, diminum airnya bekas ularnya itu susu itu diminum, ternyata itu mengandung yang bisa mengobati penyakitnya. Akhirnya dia balik lagi ke dokter ini, terus dia bilang ini gua habis minum susu sembuh gitu. Nah jadinya ternyata ada beberapa yang dimana bisa ular atau apa itu bisa menyembuhkan, bermanfaat. Makanya di sini ada simbol ular kayak gitu. Merchant or thieves or guides, such as things. Ya. Katanya kalau mau lanjut aja. Katanya dia bilang kalau dia kan passenger si Zeus, Hermes juga katanya bisa berubah atau apa kata dia tuh tadi. Nike. Ya. Jadi ini adalah Nike. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada salah satu juga pembawa pesan Tuhan katanya. Nah, dia lagi megang kayak kita lihat tuh sebelah kiri tangannya. Itu kayak megang simbol kayak buletan itu di daun-daun itu menimbulkan kayak kemenangan, terus dia ada sayapnya di belakang, jadi dia mengirimkan pesan ke Zeus tentang victory kayak gitu. Nah ini ada Nike simbolnya itu kalau misalkan di sini. Nah Nike katanya berasal sepatu itu dari situ. Nah ini. But some claim that this is not the Daphne raft, it's a olive. Nah ada yang bilang branch. juga You know ini how adalah we say today, I give you olive branch. ya daun zaitun. Kalau misalnya kita lihat di sini ada juga yang bilang yang buletan itu adalah dari daun zaitun. Ini tuh cewek apa cowok sih? Cewek bujkes deh. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri ini ada patung apa sih? Jadi ini adalah patung-patung di mana orang-orang penting pada zaman dulu. Kalau ini dibilangnya itu adalah dokter katanya yang memiliki kontribusi penting di komunitas atau di tempat Efesus. Karena kenapa dulu katanya ada pandemik, dia bilang, nah dokter ini bisa menyembuhkan orang-orang. Makanya dibuatlah orang-orang penting ini patung. Tapi kepalanya udah nggak ada. Kenapa? Karena ketika gempa itu bagian leher itu paling lemah untuk retak, patah, makanya itu udah nggak ada kepalanya. Nah kita tahu udah di mana sih itu dokter? Nah biasanya di depan kita lihat di situ tuh ada tulisan di sini nih yang menandakan nih orangnya siapa, namanya siapa. Nah ada di sini. Ini bahasanya bahasa Roma atau Yunani. Nah kayak gitu. Ini seperti kayak biografinya lah.
kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kita lihat pilar yang di sini juga yang pendek-pendek itu dulunya juga ada patung kayak gini, tapi orangnya beda-beda. Pokoknya siapapun itu orang penting, biasanya untuk menghormati akan dibuatkan patung di sini, baik itu kayak pengusaha atau seperti political. Setelah itu nggak ada lagi yang tinggal. Jadi gini, kalau tadi dia cerita di mobil ya, jadi di abad ketiga sampai ke abad ke-7 ini kota sukses banget. Kenapa? Karena dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor karena adanya kuil si Artemis. Yang ke Artemis bagi mereka itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah tempat, karena keagamaan kata dia. Yang kedua itu adalah perekonomiannya, komersial. Karena kenapa? Dekat pelabuhan. Tadi ada tuh yang kita di paling pertama datang ada pelabuhan di situ. Nah, itu yang membuat perekonomian maju karena ada pelabuhan. Nah, makanya ada pasar-pasar agora kayak gitu. Tapi setelah di abad ke-7 sebelum Masehi, dia bilang bahwa sampai abad ke-11 itu nggak ada lagi perekonomian turun atau nggak terkenal lagi. Gara-gara apa? Satu, dia bilang airnya di pelabuhan itu udah menurun. Yang kedua, gempa. Sea storm, sea pebble. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah tempat rumah-rumah orang pemerintahan, ada sekitar 2-3 lantai. Nah, terus kalau kita lihat di depannya itu ada mozaik-mozaik yang berwarna. Ini bukan warna dibuat, tapi memang warna alami, diambil dari batu-batu kecil. Nah, ini dia warna-warninya. Royal House entrance, there was the slaves. Those slaves were responsible to keep security of this royal house 24 hours like that. But The not slave. only one slaves protect also by shift. The guard, they were standing in front of the entrance gate of the royal house. Oke, nah, untuk menjaga rumah ini atau rumah pemerintahan, orang-orang penting di sini, bagaimana sih mereka itu memiliki budak. Nah, budak itu disuruh jaga di depan, itu kurang lebih sekitar 24 jam budak. Jadi untuk keamanan ada budak di sini untuk jagain rumahnya. Rumah. Zaman verelim mi? Vermeyelim. Bence vermeyelim. Getirip hemen geri getirelim beraber. To you. 7.30'da zaten. Ya. 7.30'da çıkacağız. 7'de çıksa. Apalagi ceritanya? Masih ada Bu depan. Dear guests, there was the Roman time emperor. They declared themselves as a divine or gods. But this is not new religion. Just try to get united all the Roman citizens under their authority, under their sovereignty. So one of these empire was the Hadrian. So Hadrian. This dedicated emperor Hadrian Raja Hadrian. and was known as the Hadrian Temple. So Hadrian Temple, but enters the arch gate. You see the keystone is represent the Tike, the god of the fortune, Kader. Just behind the figure, you see that is the Medusa. Yeah, Medusa. On the sides, flanks, you see there are the warriors. These warriors, mythological Greek, the Kodros and Androkos. Their campaign came to Aegean coast, and they decide to. I already told you, decide to found the city here, and also the Greek goddess Athena, Artemis. Zamannya Roma itu orang-orang Roma itu menganggap kerajaan Roma itu menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Nah, di sini itu juga ada namanya kuil namanya Hadrian. Di mana yang di depan itu ada Tike, Dewi Tike ini adalah yang pembawa keberuntungan, yang di belakang itu adalah Medusa. Nah, itu Medusa kalau kita lihat kan biasa kalau di film-film rambutnya itu seperti ular ya. Nah, itu juga kalau kita lihat itu seperti ular. Itu adalah Medusa. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat relief yang ada di sini, sebelah kanan itu ada yang menggambar tentang Zeus dan dewa-dewa lainnya sebelah kiri kanan, tapi ini bukan yang asli karena yang originalnya ditaruh di tempat museum arkeologi yang ada di Selçuk kayak gitu. Ini gerbang ini. Ini namanya kuil Hadrian. Enggak dodol banget. Oke. So now the city is more relaxed place. Can you guess what kind of place we are now?
Udah bisa nebak ini tempat apa ya? Kayaknya ini tuh. Tempat No. relaksasi. Kayak sauna, Sauna. and kayak hamam tuh, you know? Does it look like sauna? Does it look like sauna? Kereta sauna nggak tuh? Tapi kayak tempat duduknya terus apa ini? Oh ini kan baru ya. Oh, ini toilet. Yes. In the past, according to moral code, according to moral code, it was a normal to do their toilet business all together. It's like meeting, so they dating each other. Oh, tomorrow we can meet in the toilet. We can negotiate about any subject. Negosiasi di toilet. So they were talking. Kenapa? And the Bayangin aja masters, Kenapa? especially the masters, they were coming to the toilet with their slaves. The slaves also helping their masters clean. Oh. So just the front, you see the down, look at the down. Iya, soalnya There is tempat a water zaman canal. dulu ya. This water canal carry the water, and just the bottom also there is the water. Carry the feces, carry the all the things. Smells very good. But the center there was also water pool, and the top there it was open, provides fresh air circulations in carrier. Otherwise cannot stand here longer, you know. Yes. And at the time they are negotiating and very strict negotiation continuing, they can also hold together. Sama yang Oke, jadi intinya ini adalah kalau kita lihat ini bangunan ini yang berjajar ini itu adalah toilet. Makanya orang-orang Pak nggak boleh, mohon maaf. Iya, nanti kena karena dikasih tali. Katanya harus ini. Nah, kalau misalnya di sini berjajar toiletnya orang-orang dulu itu biasanya bokernya di sini berjajaran sambil diskusi biasanya kayak gitu. Nah, terus mereka biasanya kalau ke toilet sini dia bawa budaknya. Budak, apa sih gunanya budaknya? Budaknya itu nanti untuk membersihkan. 50 people. di bawah berarti ada airnya dong. Ada air yang ngalir ini. Tuh. Nanti. Bersihkan ininya. 50 people can sit at the same time, parting at the same extent. When you look archaeologists, when they digging the ground, they analyze the ground, and they can learn those people in the past what they had consumed, what they had eaten. You can easily understand. Oh, they eat fish, they eat lamb, they eat pork, they eat grain, such as things. That's why toilet is very important. Oke. Jadi toilet itu kenapa sangat penting? Jadi bagi orang arkeolog itu bisa tahu apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi lah intinya. Kayak gitu. Berarti arkeolog Ini nyampe mana sih ujungnya? ke ujung sana. Balik lagi ke Istanbul nih. Kotak banget ya dia. So because, Wah, ini masih ujung. according to the Roman customs, so they, especially in Poland, before the Christianity, they will to be buried the center of the city, but on his grave there must be monumental structure. So his son or his descendant, they decide to build up Gimana? such as Posisinya gimana? library. It was the library. Buan. Gaius Julius Celsus was known as Celsus Library. Celsus Library. He's buried just underneath of the chamber, just as you enter inside. So behind there is the exit part. Just downside there is the tombs of the Celsius. So the inside also two floors. There was two floors, and there was the bookshelf. 12,000 books, but not the books we are considering today. It's like books, Roman books. Yes, Roman books. 12,000. One of the third biggest library of in the ancient time, Celsus Library. The first was the Alexandria and Pergamon, and then this one is the third one. Alexandria library had also 500,000 books, ruled books. This has 12,000. Pergamon has the 200,000 around.
Yes, when Marco Antonio asked Cleopatra, so give the dowry, some books of the Pergamon, gift as Alexandria Library. It was an intellectual city. When you see the libraries, you can understand this city was very intellectual city. There was many philosophers was born here and also raised here, like Thales, like Heracles, like Anaximenes, Alexandrios. Like those philosophers, Greek philosopher was also grown up and also written their subjects here too. Just opposite to the library, there was a brothel. It was a public house. You will explain better after. So when the time bothered to reading, studying, they like to also enjoy their time, the brothel. So there was also secret way to go to brothel from the library, just subterranean. So there was a secret way to go to. So for example, they could say their wife, today I want to go to library to study, and they of course study and then go into brothel. They enjoy their time with the women and then go to oh honey, today I'm very tired, I cannot keep up with you, I'm going to sleep. There is also just such stories as well about the Ephesus brothel. Okay, this is very long story. Very Okay, I'm gonna explain. Oke, kalau kita lihat sebelah kanan, sebelah depan kita ini adalah pustakaan Celsius. Ini library yang nomor kita lihat tadi di atas ya ada. Ini adalah perpustakaan. Nah, ini yang dibangun oleh anaknya si Celsius. Nah, kalau misalnya kita lihat di bawah, anaknya dia bilang Hisan. Nah, kalau di bawah itu adalah makamnya beliau, kuburannya si Celsius. Ada di dalam, kata dia. Nah, tapi di atasnya itu adalah perpustakaan yang dimana ada sekitar 12.000 buku, tapi bukunya ya 12.000 buku yang mana bukunya itu bukan buku yang begini tapi yang diputer. Buku-buku dulu zaman bahala banget tuh kalau kita lihat tuh, kalau kita nonton di film-film. Nah, bukunya seperti itu. Nah, ini apa sih namanya? Perpustakaan terbesar ketiga pada zamannya. Karena yang perpustakaan pertama itu adalah di Alexandria, yang dimana itu ada sekitar 500.000 buku. Yang kedua adalah perpustakaan terbesar kedua adalah di Pergamon, yang jumlahnya ada 200.000 buku kayak gitu. Nah, di sini juga ketika kita lihat ada library, itu menunjukkan bahwa kota ini adalah kota akademik juga. Karena kenapa? Banyak orang intelektual, orang yang cerdas atau seorang filosofer itu lahir di sini kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini juga bangunan ini adalah seperti rumah. Nah, biasanya kalau kata beliau ya, ini tempat rumah bordil lah kayak gitu. Kalau kita bilang kayak prostitusi lah tempat kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari perpustakaan orang-orang yang habis mau nulis, belajar entah apa, capek atau apa, dia ada tempat khusus ruang jalanan rahasia yang menuju ke tempat ini, yang dimana mereka bisa senang lagi, mendapatkan gairah lagi bersama wanita-wanita yang ada di dalam kayak gitu. Biggest. Now I want to don't want to waste your more time because now is almost 7:15. So just want to say you see this structure installer. So they renovated the theater. There is also the grand theater of the Ephesus. Itu yang kita lihat yang besar itu, amphitheater. 25,000 people bisa. capacity. You can go to there and have a look there to see the theater, take a picture, and use same way back to come to the way out. Okay. Oke. Jadi di sana kalau kita lihat tuh ada yang lagi ada pembangunan tuh ya. Keren. Bukan tembok, apa sih tuh? Tembok itu loh. Yang besi ke atas tuh. Keren. Kalau di sana itu adalah amphitheater yang dimana kapasitasnya yang disebutkan itu ada 25.000 orang bisa duduk di sana. Yang bisa ada pertunjukan drama atau gladiator itu di sana. Nah, buat ibu atau bapak atau adik-adik kalau misalkan mau ke sana silakan dikasih waktu. Kalau misalkan mau ngelihat, terus kita balik lagi ke mobil. This is the only way out. Okay, not another way. Jangan- is the bus part. Jangan lewat sana lagi. Jadi pas sudah habis dari amphitheater kita balik lagi kemari. Okay, so now is 6:45. So 7:30 7:30. or 7:15. Ini Bu 45 menit cukup nggak? banyak. Kebanyakan. Apa 30 menit? Ada yang mau Ya udah frustasi dia. Nah, itulah dia tadi bagaimana sudah kita telusuri kota mati yang dulu ini merupakan satu peradaban manusia yang pernah ada di sini, dan pada zamannya itu merupakan kota termodern. Ini diperkirakan pada masa dinasti Romawi atau juga Yunani.
Tadi sudah kita lihat mulai dari hadapan sana ada tadi tempat bagaimana para penguasa ketika itu mengadakan satu di parlemen. Kemudian ada juga di sana tempat-tempat pertunjukan. Tadi kita lihat juga bagaimana mereka tempat-tempat bermusyawarat mereka bagaimana. Kita lihat juga bagaimana tadi satu simbolik yang sekarang seperti farmasi. Ternyata dahulu gambar itu kalau kita di farmasi di zaman sekarang kan ada seperti melingkar tuh. Seperti ular. Kemudian ada nanti gelasnya ya. Ternyata filosofi itu diambil dari peradaban Romawi zaman dahulu. Ketika ada yang sakit, kemudian dia pergi ke hutan dan dia menyaksikan di sana ada ular yang berantem dua. Kemudian mereka minum susu. Ular dua ekor ular ini berantem dan kemudian itu justru di manusia menjadi obat. Jadi itu menjadi simbolik kepada satu farmasi sekarang. Tadi juga kita lihat bagaimana toilet zaman dahulu. Iya, tempat Benar nggak? ya. Tempat boker, ternyata tempat boker zaman dahulu itu masih lebih bagus dibanding tempat boker Kang Alman di zaman sekarang. Iya. Luar biasa. Iya, berarti terinspirasi dari zaman Romawi dulu ya. Iya. Dan kemudian terakhir, dan ini menjadi satu tempat lahirnya para ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu, yaitu perpustakaan. Dan ini sudah tentunya menjadi bukti sampai sekarang bagaimana orang yang rajin membaca akan menjadi manusia hebat. Ini dia. Luar biasa. Peradaban manusia akan terus berjalan seperti ini. Maka kita pun manusia yang hidup sekarang harus membangun peradaban kita termasuk dari YouTube. Ketika nanti kita sudah mati, YouTube ini akan abadi juga. Bagian daripada peradaban kita sebagai manusia yang pernah hidup di atas dunia, kita berkarya. Kalau kita sedikit banyak mungkin ada manfaat sekalipun hanya sekedar untuk menghibur, itu bagian daripada peradaban bahwa Bahrawi Channel, Bung Hasibuan, Alman Mulyana pernah menginjakkan kaki di atas dunia. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita hari ini. Luar biasa ya. Ternyata di zaman Romawi kuno itu banyak inspirasi dan motivasi. Bisa teman-teman lihat tuh di sana ada patung terbuat dari marmer. Mungkin kalau dijual zaman sekarang nilai ekonomisnya itu tinggi. Bisa di zoom? Triliunan ya. Ya, luar biasa loh. Ternyata orang zaman dulu tuh lebih pinter ngebuat patung. Ya nggak, Bung? Yang jelas untuk video kali ini luar biasa banget ya, excited. Bung, segitu aja ya. Video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.